Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz Khairul Alam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gimana? Mas Latif? Alhamdulillah. Puasanya gimana? Alhamdulillah. Lancar ya? Katanya kalau orang agak-agak sakit sebelum puasa, ketika datang bulan puasa justru disehatkan. Lebih semangat. Lebih semangat. Padahal sehari-hari, dalam hari-hari biasa itu kita harus jam 12 udah nggak tahan lagi, udah harus lapar. Ini kalau bulan puasa bisa tahan sampai Maghrib. maghrib. Karena kalau sudah tua begini, maghrib itu pun kadang-kadang itu, aduh ini banyak banget makanan, malas milihnya gitu ya. Berarti energinya beda ya ketika bulan Energinya puasa. berbeda. Mungkin karena secara psikologis, dalam pikiran kita sedang menjalankan perintah Allah, maka kemudian kita dikuatkan juga oleh Allah. Ya. Kita bahas Al-Quran lagi Ustadz Alam. Ya. Puasa itu kalau yang sering sekali dibaca orang itu adalah surah Al-Baqarah 183. Ya, betul. Kewajiban berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang berpuasa tujuannya menjadi takwa. Ya. Nah, apakah ini adalah surah ayat pertama perintah tentang puasa yang mengatur puasa, atau di Quran itu ada lagi nggak sih yang mengatur tentang puasa itu? Oke. Menarik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang menarik tadi. Ayat yang kaitannya dengan puasa ya di dalam surat Al-Baqarah ini. Di bulan Ramadan ya. Aturannya di sini saja, di surat Al-Baqarah. Nah, yang menarik adalah kadang-kadang kan kita tidak melihat korelasi antara ayat-ayatnya. Di episode sebelumnya kita belajar tentang struktur besar di surat Al-Baqarah. Nah, yang kita pelajari episode kali ini adalah aturannya sebagai muslim. Dan kita melihatnya bukan hanya satu ayat, tapi beberapa ayat sekaligus dan melihat logiknya. Karena tidak mungkin di dalam Al-Quran itu tidak saling berhubungan. Dalam sebuah surat pasti punya koneksi, punya korelasi. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu, kemudian kita akan lihat korelasinya ya. Tadi disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berarti sudah diwajibkan sebelumnya, generasi sebelumnya. Ya, generasi-generasi sebelumnya sudah diwajibkan puasa. Cuman rules-nya, aturannya mungkin bisa berbeda. Kalau dalam Muslim, aturannya adalah di bulan Ramadan full 30 hari atau 29 hari. Tujuannya apa sih sebenarnya? Supaya bertakwa. Nah, takwa ini kan sebuah idea ya, yang adanya di hati. Kan perlu diwujudkan. Kan kalau misalnya ide yang kita tidak bisa pegang, maka kan sulit kan? Maka Allah kasih implementasinya. Implementasinya apa? Dikasih training. Trainingnya apa? Masuk ayat 184-nya itu. Ya. Trainingnya apa? Puasanya itu di beberapa hari tertentu selama bulan Ramadan itu. Ya, dari setahun itu ya cuma bulan Ramadan saja yang diwajibkan di sini. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain itu. Artinya apa? Kalau misalnya gini logikanya. Ketika misalnya seorang ikut training jadi satpam misalnya. Trainingnya 1 bulan. Pokoknya udah dijadwalkan 1 bulan dengan kurikulum begini gitu ya. 1 bulan di training. Kemudian dia, saya di bagian terakhir nggak usah ikut deh. Yang seminggu terakhir. Kira-kira dia akan dapat manfaat nggak dari training itu? Belum tentu, karena jangan-jangan di hari terakhir itu adalah cara menghormat misalnya kan. Ya. Ya. Artinya ketika training itu ada kurikulum yang harus diikuti. Dan waktunya itu harus precise. Sudah ditentukan, harus tepat. Harus ikut semuanya. Tidak boleh bolong. Maka ini aturannya. Supaya Ramadan itu memiliki impact supaya kamu bisa takwa, maka ikutin aturan ini. Gitu. Terus berikutnya apa? Harus full, baru Harus kemudian kamu sempurna dalam mengikuti pelatihan yang sudah disusun tadi. Ya. Dan balik lagi, ayat 183 itu, la'allakum tattaqun, la'allakum agar kalian, supaya kalian bertakwa. Artinya ada 2 potensi nggak? Bisa jadi kamu puasa, tapi kamu nggak dapetin takwa juga. Itu bagi orang-orang yang kemudian tadi tidak mengikuti keseluruhan proses pelatihan. Proses pelatihan, trainingnya. Kemudian berikutnya apa? Dan ada juga orang-orang yang berat menjalankannya. Loh, kalau nggak berat menjalankannya, misalnya sudah tua dan segala macamnya, maka ada penggantinya.
Apa penggantinya? Wajib membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Jadi ngasih makan orang miskin yang berpuasa, ngasih makan mereka. Terus tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka lebih baik baginya. Dan puasanya lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi puasa itu lebih baik gitu. Kalau kamu mampu, sepanjang kamu mampu, lakukan puasa. Nah, ikut training yang utama dulu. Karena tadi Ustadz Alam menganalogikan dengan dunia nyata ya. Ya. Kalau ada proses pelatihan security, ada yang kita nggak ikutin kurikulumnya, maka kita nggak sempurna. Ya. Nah, tapi ini puasa kemudian ketika kamu tidak mampu, kamu boleh menggantinya. Apakah pengganti tersebut tetap ada dalam koridor atau tetap dalam kurikulum tadi itu? Tetap dalam koridor. Tetap dalam kurikulum. Cuman yang puasa itu ketika kamu menunaikannya itu lebih baik sebenarnya. Maka di endingnya kan ditekankan itu. Ya. Jadi pilihannya, wah saya mending fidyah saja. Enggak, yang utama puasa tetap. Kan goalnya supaya kita takwa. Okay. Takwa itu kan kita aware terhadap Allah, keberadaan Allah. Maka dengan puasa itu mengosongkan perut kita, mengosongkan dari hawa nafsu kita, maka hati kita itu jadi murni dan kita bisa merasakan kehadiran Allah. Bahwa kehadiran Allah itu sudah pasti, cuman kadang-kadang kita tidak merasakan. Nah yang jadi problem kan itu. Allah ada di mana-mana, sedang mengawasi kita. Ya, itu benar. Tapi kita nggak sadar sedang diawasi. Orang yang melakukan kezaliman itu nggak sadar sedang diawasi. Atau sebetulnya sadar tapi berusaha untuk mengelabui itu. Munafik yang tadi, yang di awal tadi ya. Oke, baik. Oke, 185-nya nih Mas Latif. Itu berbicara tentang bulan Ramadan. Ya. Coba Mas Latif dibaca. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Oke. Nah sekarang dibahas tentang bulan Ramadannya. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Berarti bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Syahrul Quran ya. Bulan Al-Quran. Nah yang menarik adalah gini. Kita tadarus tuh di bulan Ramadan. Kemudian kita baca, kita ngejar hatam. Terus kita sholat tarawih dengan bacaan imam yang sekarang kalau kita sholat di kota-kota besar, gitu ya, imamnya bacaannya enak, terus suratnya juga surat yang bervariasi ya, surat yang bervariasi. Dan kita menjadi makmum di situ, mendengarkan bacaan-bacaan imam. Dan yang menjadi sebuah culture adalah kita tadarus, kita nggak paham, nggak ngerti artinya, kemudian kita duduk atau sholat di belakang imam mendengarkan bacaan imam, juga kita tidak paham. Hanya menikmati kemerduannya saja. Dan itu seakan-akan culture yang kita terima dari tahun ke tahun gitu. Nah pertanyaan gini, ada yang salah nggak kalau seperti itu? Kemudian kita merasa bahwa kita sudah berislam dengan baik nih. Padahal bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Nabi Muhammad saja ya ketika ada masalah berharap ada ayat yang turun yang memberikan sebuah energi. Ketika tidak ada ayat yang turun, tidak nyaman tuh, ada kegelisahan tuh. Nah kita sudah diturunkan ayat, nggak ngerti, nggak gelisah-gelisah. Jadi tadi bukan hanya petunjuk ya, wahyu itu turun bukan sekedar petunjuk, tapi ada energi di dalamnya. Ada energi, ada petunjuk di dalamnya, kemudian pembeda, kemudian di situ dijelaskan hudal linnas, menjadi petunjuk untuk manusia. Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Nah ini menarik juga untuk kita kaji tuh. Bukan petunjuk orang yang beriman. Yes, Quran ini buat seluruh manusia. Pertanyaannya, loh, kan harusnya buat orang Muslim saja. Enggak, karena semua makhluk di dunia itu adalah makhluknya Allah.
Quran ini diturunkan untuk semua makhluk. Artinya apa? Orang non-Muslim harus punya akses nggak terhadap Al-Quran ini? Harus, boleh punya akses. Boleh punya akses. Makanya kita lihat kalau di Amerika, biasanya kalau di weekend itu diberikan Al-Quran, terjemahan dibagikan Al-Quran, terus diberikan sajadah, terus aksesoris-aksesoris yang lainnya. Dan mereka happy terhadap hal itu. Itu membukakan akses. Cuma itu di Amerika ya? Di Amerika. Kalau di sini bisa dituduh kita Islamisasi itu. Iya. Memaksakan Islam kepada orang yang bukan Muslim ya. Iya. Kan logikanya gini, kita dilahirkan berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dengan genetik yang pinter, ada yang enggak, ada yang tidak pinter sama sekali. Kita dilahirkan dari keluarga yang berbeda. Keluarga itu akan mendidik kita apakah kita menjadi sesuai dengan agama orang tua kita, ya, apakah menjadi Muslim. Kalau dia dilahirkan di keluarga Kristen, dia akan jadi Kristen. Kalau dilahirkan di keluarga Protestan, dia akan Protestan. Kalau dari keluarga Hindu, dia jadi keluarga Hindu. Kadang juga kalau orang tuanya ateis, jadi ateis juga. Ya kan? Pertanyaannya gini, kan background-nya berarti beda-beda, genetiknya beda-beda, lingkungannya berbeda-beda. Bukankah itu yang membentuk setiap orang? Yes, itu yang membentuk setiap orang. Tapi, yang jadi pertanyaan, mungkin nggak orang yang sekarang beragama yang berbeda-beda, yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda itu berasal dari Tuhan yang berbeda nggak? Enggak. Tidak mungkin. Tuhannya satu. Pasti berasal dari Tuhan yang satu saja. Maka tugasmu adalah mencari Tuhan yang benar-benar Tuhan itu. Maka pelajari kitab-kitab yang kamu pegang itu sekarang. Maka kamu akan bertemu dengan Tuhanmu. Kalau ada misalnya dari agama lain bilang, kami juga punya kitab. Dan itu kitab juga turun dari Allah kepada nabinya. Nah, oke, menarik tuh. Kebetulan beberapa waktu yang lalu, saya menonton sebuah podcast di YouTube, gitu. Karena gampang kita akses ke luar negeri ya. Yang menarik adalah ada seorang kebangsaan Belanda, terus dia pengen membuat sebuah buku anti-Islam. Dia bilang yang membuat chaosnya dunia itu gara-gara ajaran ini. Dia bilang Islam is a liar. Muhammad itu biangnya. Maka dia pengen menulis buku anti-Islam. Pokoknya membelejeti semua tadi karena memang niatnya hatinya untuk menunjukkan keburukan, maka membelejeti keburukan Islam gitu. Nah, yang menarik adalah ternyata orang yang mau menulis ini harus melakukan research, dan orang Belanda ini dia aktivis, dia anggota parlemen juga. Terus dia harus melakukan penelitian. Kemudian dia agamanya dia itu dia Kristen tuh. Dia pegang Injil dan dia mempelajari itu ketika dia masa kecil. Kemudian ketika masa kritisnya dia mengatakan bahwa konsep Trinitas itu konsep yang cukup kompleks buat dia. Akhirnya dia, kayaknya saya tidak secerdas itu. Akhirnya dia tinggalkan itu, terus sekarang dia harus meneliti kembali. Yang diteliti pertama kali konsep kaitannya dengan ketuhanan. Dibaca dalam konsep Islam itu, konsepnya adalah satu Tuhan. Dia lihat Injilnya, konsepnya adalah Trinitas. Konsep satu Tuhan ini lebih simpel. Dia bilang seperti ini, harusnya Kristen ini punya konsep yang sesimpel ini. Sederhana konsepnya, dan mudah diterima. Wah, ini satu hal, saya kok malah mendukung yang ini. Secara dia kan melakukan penelitian sebagai researcher ya. Terus berikutnya, konsep Tuhan emang ini oke. Terus berikutnya, tapi saya nggak bisa terima Muhammad ini yang mungkin yang nggak benar nih. Yang menyelewengkan. Terus akhirnya dia ada pertanyaan pada dirinya sendiri. Kenapa saya nggak mau menerima Muhammad sebagai orang yang baik lah? Oke, nggak usah Nabi dan Rasul deh, orang baik aja. Baik saja. Ya istrinya, karena istrinya banyak dia. Terus akhirnya dia baca kitabnya dia, kitab Injilnya dia, kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam kitab-kitab perjanjian lama, nabi-nabi sebelumnya itu istrinya jauh lebih banyak dibandingkan istrinya Nabi Muhammad. Terus dia mengatakan, berarti saya nggak bisa dong menolak Muhammad itu orang baik karena istrinya lebih dari satu. Karena nabi-nabi lain juga nabi-nabi yang lain, istrinya lebih banyak juga. Artinya itu kan culture yang sebelumnya.
Terus berikutnya, oke lah dia orang baik, tapi pasti bukan Nabi dan Rasul. Nah, kemudian dia mempelajari sirah tentang Nabi Muhammad ini. Ketika perang Uhud, ya, paman Nabi itu dibunuh kan. Oke. Dan yang ngebayar pembunuh ini adalah Hindun. Dibunuh, dibelah hatinya, kemudian dimakan. Dan menurutnya ini sangat kejam sekali. Dia bilang ini sangat kejam. Dan ini merendahkan yang namanya Muhammad itu. Kemudian setelah itu, ada periode Nabi Muhammad itu dan kaum muslim itu bisa menaklukkan Mekah. Wah, dia bilang gini, pasti Muhammad akan melakukan balas dendam. Terus ternyata dari sirah yang dia baca, ternyata Muhammad tidak membalas dendam. Dia hanya mengatakan, saya belum sanggup melihat kamu. Kamu masuk ke rumah di Mekah, rumah-rumah yang di Mekah, maka kamu akan selamat. Terus akhirnya dia berpikir, ini luar biasa ya. Ini nggak mungkin orang biasa seperti ini. Pasti ketika keluarganya orang yang disayangi dibunuh, pasti dia akan melakukan balas dendam. Apalagi pembunuhannya dilakukan dengan sangat kejam gitu ya? Sangat kejam. Oke. Pasti akan melakukan balas dendam. Dan ternyata Nabi tidak melakukan itu. Terus akhirnya dia kesimpulannya gini, singkatnya. Loh, saya kan pengen menulis buku anti-Islam. Satu, saya sudah mengambil kesimpulan bahwa konsep ketuhanan di dalam Islam lebih clear. Terus yang kedua, yang tadi saya melihat Muhammad, yang menolak Muhammad, sekarang saya mengatakan ini orang baik dan ketika ada peristiwa yang seperti ini nggak mungkin dia orang biasa. Pasti dia sosok Nabi dan Rasul. Wah, ini kayak saya sudah bersahadat ini. Udah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Terus dia akhirnya bilang, mending saya stop penelitian ini, saya tutup, kalau saya nggak mau menulis lagi. Tutup. Jadi tapi saya nggak mau menerima Islam. Sudah ketemu dengan ketuhanan Allah, keesaan Allah, dan sudah mengakui bahwa Muhammad bukan orang biasa. Orang biasa. Ya. Nah, terus akhirnya ujungnya adalah dia tutup itu, semua buku-buku dia letakkan di raknya masing-masing gitu ya. Terus tiba-tiba ada sebuah, dalam tanda kutip, keajaiban. Quran itu terjatuh. Terus dia buka Quran itu secara random. Terus dia baca sebuah ayat yang terjemahannya adalah... tahan dulu ayat berapa? Ini soalnya sudah mau beduk, kita siapkan dulu hidangan kita untuk berbuka puasa nanti. Ya. Ada banyak kebetulan dalam pikiran si peneliti Belanda tadi. Tiba-tiba itu dia baca, itu kan akal sehat gitu yang dia gunakan ya. Tapi ketika kemudian Quran itu jatuh lalu terbuka di ayat yang sama. Ini seolah-olah hidayah kah itu? Yes, itu petunjuk. Kemudian dia baca tuh. Terus dia temukan sebuah terjemahan. Karena nggak mungkin dia langsung bisa baca Arabnya kan. Ya. Bukan matamu yang buta, namun hatimu yang buta. Terus dia bilang, wah ini tentang saya. Saya sudah menggunakan mata saya, sudah melakukan penelitian, saya melakukan riset, dan saya mengakui kebenaran itu, namun hati saya yang tetap belum terbuka. Padahal saya mengakui itu. Ini ada yang problem sebenarnya di hati saya. Akhirnya setelah itu dia sadar. Dan ujungnya orang yang mau menulis buku anti-Islam ini akhirnya menjadi mualaf. Oke. Nah, artinya apa? Balik lagi yang pembahasan kita sebelumnya. Apapun backgroundnya, walaupun dia menjadi pembenci Islam dan mau menulis buku tentang anti-Islam, Allah tetap memberikan petunjuk itu. Kebenaran itu muncul, awalnya dia pasti tutup, kemudian kebenaran itu muncul dengan dia membaca lagi Al-Quran, dan dia memurnikan itu, maka dia tidak masuk tuh kategori orang kafir. Artinya apa? Dia punya akses kan terhadap Al-Quran, maka tugas kita jangan membatasi akses. Wong kita melakukan dakwah tidak, tapi membatasi orang akses. Bahkan yang menarik adalah ada seorang yang mu'alaf di Malaysia itu, dia mengatakan, setelah dia jadi mu'alaf gitu loh, gimana orang Islam akan tahu tentang Islam? Mau pegang Al-Quran katanya kita najis. Nah itu kan. Padahal tadi Al-Quran itu diturunkan kepada manusia. Betul. Nah,
kita berhenti sebentar di tadi itu di membaca Al-Quran. Ya. Kalau yang Belanda tadi setelah dia baca, kemudian dia terbuka hatinya. Ya. Yang di Malaysia juga demikian. Karena ini Sahrul Quran. Ya. Kira-kira selama tadarus yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, tadarus yang macam apa supaya kemudian kita tahu bahwa Quran yang diturunkan kepada manusia, tidak hanya umat Islam ini, bagi umat Islam justru membuka cakrawala kita. Ya, oke. Balik lagi pada story yang tadi. Bagaimana tadarusnya? Tadarusnya baca juga dengan terjemahannya. Iya. Orang Belanda tadi yang saya ceritakan itu hanya sampel saja, hanya contoh saja. Tidak mungkin dia langsung fase menjadi bisa membaca bahasa Arab. Dia membaca terjemahan. Menurut versi bahasanya dia mendapatkan petunjuk. Kita lahir diadzanin, takut baca terjemahan Quran, takut tersesat. Maka gimana akan menjadi petunjuk kalau kita nggak paham? Maka yang harus kita lakukan adalah baca Quran dengan kefahaman melalui terjemahannya saja dulu. Nah, saya teruskan ini. Bahwa menangis ketika mendengar keindahan baca Al-Quran, ya, itu bab lain. Bab lain. Bahwa Al-Quran itu bisa memberikan efek seperti itu, yes, bisa, gitu ya. Tapi kita kan harus naik level menjadi orang Islam yang cerdas. Ini penting nih, naik level cerdas ini. Jangan sampai kemudian itu orang menyalah artikan kalau kamu membaca Quran tidak dengan artinya itu nggak usah saja. Jangan juga begitu kan? Ya, membaca Quran saja dan apalagi sampai menangis itu juga kebaikan tersendiri. Tapi kalau kamu mau naik kelas, naik level, mulailah belajar dengan membaca dengan terjemahannya. Kira-kira gitu Ustaz ya? Karena ketika kita sampai di level itu, maka Al-Quran itu akan memiliki impact yang sangat dahsyat terhadap diri kita. Membuka hati. Akan menjadi membuka hati, memberikan petunjuk. Petunjuk itu kan guidance. Ya, memberikan keilmuan kepada kita. Oh, ternyata ini yang diperintahkan. Oh, ini ternyata yang dilarang. Kira-kira gitu. Dan yang menarik sebetulnya memberikan energi. Yes. Ini bagaimana ceritanya ini? Nah, balik lagi. Ramadan, balik lagi. Puasa itu memberikan sebuah spirit. Ya kan? Kita di training. Sehingga setelah lulus training itu, kita akan memiliki sebuah energi. Dan kita qualified di situ. Kemudian diisinya selama bulan Ramadan itu diisi dengan apa? Quran. Ya. Dengan tingkat kefahaman. Maka itu akan memiliki impact yang sangat dahsyat sekali. Jadi sholatnya kita, sholat itu kan bacaan Al-Quran. Ya kan, di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Maka kita sholat itu dengan kefahaman apa yang kita baca ketika kita sholat sendiri, dan kefahaman ketika kita jadi makmum, apa yang dibaca oleh imam. Dan kita bisa merasakan di dalam hati kita. Jangan di-downgrade. Di-downgrade-nya apa? Yang penting saya sholat, saya dengerin, saya terharu di situ gitu loh. Kadang terharunya karena nggak paham. Ini bahasa sindiran ya. Padahal kan kita harus dengan tingkat kefahaman. Kalau kita lihat imam-imam di Mekah, di Madinah gitu sampai menangis gitu ya. Kita yang menjadi jamaahnya juga ikut nangis karena sebelah kita nangis. Toleransi. Padahal kita nggak paham. Nah, kenapa mereka menangis? Karena ada kefahaman. Nangisnya beda tuh kualitasnya. Iya. Kontekstual itu ya. Yes. Nah, khusyuk itu berarti di sana dapatnya. Ya. Karena sama seperti ketika kita membaca sesuatu bukan Quran misalnya, kalau kita pengen memahami isi yang kita baca, kita harus khusyuk, harus fokus. Nah, ini pun begitu. Ketika kemudian kita sampai kepada tahapan khusyuk, maka kita akan kemudian dalam sekali memaknai. Nah, yang khusyuk ini menarik nih. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Al-Quran itu kata-kata dari siapa? Yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Allah sedang berbicara kepada kita. Melalui nabinya ya. Nah, sekarang gini, kalau saya berbicara nih seperti sekarang, Mas Latif kan akan mendekat kepada saya. Yang jauh itu orang akan mendekat. Kenapa? Karena pengen mendengarkan. Jadi ketika bulan Ramadan, kita itu mendekat kepada Pencipta Allah. Kita mendekat kepada Allah. Lewat melalui Al-Quran ini. Semaan tadi itu, membaca Al-Quran itu. Diri kita mendekat kepada Allah.
Terus berikutnya, ayat 186, menarik nih. Maka apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Jadi ini menarik nih, korelasi antara ayat sebelumnya, Ramadan bulan puasa, kemudian berbicara apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Nah ini menarik nih. Kalau sebelumnya, Allah berbicara kepada kita melalui Al-Quran, berarti kita mendekat kepada Allah kita. Kepada orang yang berbicara kepada kita itu. Ya. Kemudian ayat 86-nya, logiknya adalah kita sedang berdoa, kita sedang memohon, kita sedang berbicara juga kan. Kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Maka Allah juga mendekat kepada kita. Jadi conversation-nya itu komplit. Tahap awal kita mendengarkan, tahap berikutnya kita meminta. Ini kan luar biasa nih. Ternyata supaya kita bisa dekat kepada Allah, kita di training selama bulan Ramadan. Ya, kita mendengarkan perkataan Allah di luar sholat dan di dalam sholat, mendekatkan diri kita kepada Allah. Step berikutnya adalah setelah kita mendengarkan, kita minta kepada Allah melalui doa, Allah akan mendekat kepada kita. Sesungguhnya aku dekat dengan kamu. Oke. Kita garis bawahi soal dekat ini. Dalam kehidupan yang nyata misalnya ketika ada orang meminta minta sesuatu, manusia sama manusia ini. Dia mintanya lewat telepon. Kita biasanya akan mudah untuk menolak dengan segala macam alasan. Tapi kalau sudah datang di depan kita, sambil menangis memintanya, yang tadinya duit kita nggak ada jadi ada itu Ustadz ya. Iya. Itu dalam kehidupan manusia dengan manusia saja seperti itu, apalagi dengan Allah gitu ya. Nah. Berarti diajarkan apa dulu di sini nih? Kedekatan, kepatuhan tentu saja juga. Kepatuhan. Jadi prinsip doa itu apa? Kadang kan kita langsung berdoa gitu ya, tanpa kita dengerin dulu. Kan nggak sopan sebenarnya itu ya. Kita datang kepada seseorang misalnya. Bagi duit dong. Siapa lu gitu. Ya kan sopannya kan gini Mas Latif. Kita datang ke seseorang, kita dengerin dia ngomong dulu, habis itu baru kita ungkapkan keinginan. Bahkan kita puji-puji sedikit ya gitu ya. Ustaz Alam sekarang makin gemuk, makin ganteng ini, duitnya makin banyak ini gitu kan. Jadi ketika minta duit, situ bilang, oh iya dia udah baik dari tadi. Nggak cuma datang ke sini minta duit gitu ya. Jadi balik lagi, prinsip doa, satu, dengarkan dulu. Sama ketika misalnya kita datang ke orang tua kita ya, kita datang ke ibu kita, kita sudah ada keinginan nih, dengerin dulu ya nak, ibu mau ngomong dulu. Kemudian ibu kita itu ngomong, bla 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 gini. Kemudian kita dengarkan, kita simak dengan baik-baik gitu ya. Oke, sekarang giliran kamu nak, kamu apa? Mau apa? Setelah kita mendengarkan perkataan ibu kita, yang tadinya kita mau minta sesuatu, itu merubah permintaan kita. Kadang kita juga, aduh kayaknya saya mending nggak usah minta deh. Nggak pas ini waktunya nih. Nah, artinya apa? Ketika kita berhadapan dengan Quran, Allah berbicara dengan kita harus dengarkan dulu. Jangan-jangan yang kita minta itu bukan hal yang esensial. Dan setelah kita diberikan pengajaran Al-Quran, kayaknya nggak perlu kita minta deh. Udah ada sendiri tuh nanti. Kita minta yang ini nih. Gitu ya. Yang lebih bagus. Yang lebih bagus. Dan tanpa kita minta, Allah udah kasihin itu. Dan itu kan merubah cara pandang kita. Maka Ramadan ini kita simak baik-baik apa yang Allah turunkan kepada kita, gitu ya. Baru kita meminta. Itu rules yang ada dalam konsep berdoa. Dengarkan dulu, baru minta. Yang jadi problem adalah kita obses, Allah kabulin dong permintaan saya. Pokoknya saya nggak mau dengerin. Iya. Malah menjudge gitu ya, kalau nggak memberi ya katanya Allah baik. Ternyata gini-gini aja gitu ya. Oke, baik. Ustadz, ini dari 183 kemudian ujung daripada surah Al-Baqarah yang mengatur tentang puasa ini ada di 187. Yes. Kenapa dia melompat dari aturan? Ada aturan di 184 tentang fidyah dan di 185 tentang perjalanan, dan kemudian sudah di 186 dia seolah-olah sudah konklusi daripada puasa itu tentang kedekatan. Dia muncul lagi di 187 tentang aturan.
Nah, itu menarik tuh. Oke, sebelum masuk itu, aturannya kan aturan hubungan suami istri. Iya. Oke, sebelum masuk situ, saya jelaskan satu bagian yang ketinggalan nih. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ayat 186. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Ya. Di situ da'wata, ada tak marbutohnya di situ. Artinya itu bentuk single. Terjemahannya apa sih? Dalam bahasa sehari-hari, kadang kita melupakan Allah sepanjang hidup kita, atau puluhan tahun, atau bertahun-tahun kita melupakan Allah, tiba-tiba kemudian kita ingat kepada Allah. Kemudian kita meminta. Dengan satu dakwata tadi, permohonan kita yang sekali itu saja, Allah kasih respon. Ini luar biasa kan? Padahal sudah cukup lama kita nyuekin Allah. Iya. Di luar Ramadan kita nyuekin. Tiba-tiba di bulan Ramadan kita tersadar. Kemudian kita meminta kepada Allah. Maka Allah akan respon. Beda dengan manusia kan? Kalau manusia, kemana aja lu selama ini? Giliran lu punya kepentingan baru lu datang. Kalau Allah tidak begitu? Tidak. Jadi Allah tidak menutup pintu rahmatnya. Ketika kamu bermohon kepadaku sekali saja, aku akan respon. Walaupun di sebelumnya disebutkan, tata cara meminta itu adalah dengarkan dulu. Iya. Betul. Ternyata untuk orang yang tidak mendengarkan pun Allah tetap membuka ruang untuk membuka ruang. Ya. Ketika kita sudah paham, maka kita ikuti aturan itu kan. Tapi ada orang-orang yang tipikal seperti itu, Allah tetap akan berikan itu. Ini kan luar biasanya Allah kan. Oke. Nah, sekarang yang menarik nih. Pertanyaan Mas Latif tadi, 187. Nah, sekarang kita baca terjemahannya dulu. Monggo Mas Latif. Dihalalkan bagimu pada di malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah disiapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Dengan demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Oke. Tadi dijelaskan Ramadan bulannya Al-Quran. Kemudian kok tiba-tiba dijelaskan tentang hubungan tentang suami istri. Ya, di sini ada kata yang menarik tuh ya. Bentar. Dekati istrimu, gitu ya. Kamu boleh bercampur. Jadi kegiatan yang bercampur suami istri kita paham. Kegiatan sebelum bercampur itu juga diizinkan ketika malam hari. Kok mengatur sampai level segini ya? Gitu ya. Ramadan bulan puasa. Kita berpikir gini. Ramadan itu kan bulan puasa, bulan suci. Ya udah kita ibadah saja. Sholat, sedekah, kemudian tadarus, qiyamul lail. Udah fokus ibadah saja. Terus tiba-tiba Allah mengatakan, bulan Ramadan itu restore hubungan suami istri. Maksudnya gimana nih gitu ya? Tadi dikatakan bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Kemudian habis itu kita bisa mendekat kepada Allah. Kemudian bab berikutnya, 187. Diperintahkan apa? Ini kan perintah. Bercampurlah dengan istrimu. Kita diminta restore hubungan suami istri. Takwa di situ udah dimunculkan. Supaya kamu takwa itu, di training di bulan Ramadan ya, kamu bisa mendekat kepada Allah, implementasi dalam hidup kamu yang paling dekat adalah dengan pasanganmu. Maka lakukan hubungan pasangan suami istri itu di malam hari di bulan Ramadan. Kita boleh romantis ketika bulan Ramadan. Kita bulan madunya di bulan Ramadan. Itu memaknainya seperti itu ya? Jadi memerintahkan. Saya tadi malah berpikirnya jangan-jangan ketika ayat-ayat yang lain ini sudah turun, ternyata pada bulan Ramadan masih ada umat waktu itu yang melakukan hubungan suami istri. Sehingga kemudian ayat ini larangan. Gini, tadi disebutkan di ayat 183. Diwajibkan atas kamu sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Nah, orang-orang sebelum kita, berarti yang paling dekat ketika Al-Quran itu diturunkan oleh orang-orang Yahudi. Ya, Bani Israel. Nah, Bani Israel itu mempraktekkan juga puasa. Nah, di aturan orang-orang Yahudi, Bani Israel itu ketika berpuasa, di malam harinya tidak boleh bercampur dengan
istrinya. Bukan siang hari boleh melakukan, bukan itu ya? Bukan. Malam hari dilarang sama Dilarang. sekali. Siangnya tidak boleh, malamnya juga tidak boleh. Oke, pokoknya selama periode puasa itu tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Nah, kemudian diwajibkan puasa buat orang muslim. Iya. Nah, kan ada pengetahuan bagi orang muslim, generasi sebelumnya, Nggak umat boleh. sebelumnya nggak boleh melakukan ini. Ternyata Melakukan. Ada yang melakukan, ada sahabat yang melakukan Iya. gitu loh. Kemudian turunlah aturan tentang dibolehkan, ya tidak seperti umat sebelumnya. ya. Umat Muhammad aturannya beda. Baik. Ya, jadi dibolehkan. Bahkan di penghujung itu diulang lagi tuh Mas Latif. Maka sekarang campurilah mereka. Berarti kan jadi perintah tuh. Ya, campurlah mereka. Jadi kedekatan kita dengan Allah diwujudkan dalam kehidupan kita, kedekatan hubungan suami dan istri. Oke. Bermesralah kamu dengan pasanganmu. Kadang kan kita berprinsip bulan Ramadan, udahlah nggak usah mikirin yang kayak gituan. Ya. Ini kan bulan suci. Tadarus saja sampai jam 12, tidur sebentar, nanti tahajud, kemudian sahur gitu ya. Ya. Suami istri nanti dulu lah. Ya. Terus kalau istrinya lagi fokus itu, kalau suaminya minta, nggak usah. Nggak usah. Kan biasanya jawabannya seperti itu. Ngapain sibuk-sibuk sih, baca aja Quran deh gitu ya. Maka itu jadi rangkaian bagian dari ibadah. Dan Allah tahu kebutuhan manusia yang namanya suami istri itu. Karena gini, ketika hubungan suami istri ini kan hubungan benar-benar suami istri ya, saya tidak perlu jelaskan detailnya. Ketika ada problem dalam hubungan itu, maka akan meng-create problem di luar itu. Nggak mungkin kamu akan menyelesaikan masalah-masalah yang besar kalau masalah itu Interdomestik domestik itu nggak beres, maka kamu akan sulit menyelesaikan masalah-masalah yang di luar. Ketika masalah itu terpenuhi, maka kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lebih besar. Dan yang menarik Mas Latif ya, di surat At-Tahrim itu untuk menyelesaikan misi yang berat di surat At-Tahrim itu, maka selesaikan masalah intern rumah tangga dulu. Terus habis itu di penghujung di surat At-Tahrim itu berbicara tentang orang kafir. Ya kan? Artinya rumah tangga ini adalah asal muasal kita bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar atau tidak. Diawali dengan hubungan suami dan istri. Inilah kedahsyatan Al-Quran. Dan kalau kita pahami mulai dari ayat 183, 184, 185-nya, 186, 187, kita memahaminya dengan komprehensif. Ternyata ada korelasinya antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bicara tadi tentang selesaikan dulu masalah keluarga, baru masalah yang besar. Bagi para politisi yang mau maju nyalek atau nyapres, ini pesan yang sangat kuat. Makanya mereka pada takut tuh hubungan rumah tangga terbongkar karena bisa disalahartikan oleh publik. Publik juga tahu begitu kan? Masalah keluarga aja lo nggak beres, gimana lo mengatur masalah negara? Ini mungkin penutup kita Ustadz. Bulan Ramadan adalah bulan yang teristimewa dari bulan-bulan yang lain. Kenapa aturan puasa itu hanya 183 sampai 187? Hanya 5 ayat saja? Atau sebetulnya ini adalah aturan yang sangat baku, lalu kemudian aturan-aturan lainnya ada di ayat-ayat yang lain? Aturan bulan puasa ini sederhana ya sebenarnya. 183 sampai ayat 187. Udah lakuin itu saja. Dimudahkan itu buat kita. Kamu nggak usah kompleks-kompleks. Kan tujuannya takwa kan? Nih kasih training yang sederhana buat kamu gitu ya. Jadi tujuan puasa tadi kan takwa. Tujuan Ramadan tadi disebutkan bulannya Al-Quran. Dikombinasikan tuh. Takwa, kemudian Quran, keseluruhannya itu kita dilihat bahwa sebelum ayat-ayat puasa tadi, 183 sampai 187 itu, disebutkan sebelumnya itu tentang memberikan harta yang dicintai. Bersedekah tadi. Bersedekah. Itu sebelum ayat yang puasa. Kemudian setelah itu, ayat 188, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Dan jangan kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Jadi kamu jangan menggunakan uang yang kamu punya itu dengan cara yang tidak baik. Mendapatkan tidak boleh dengan tidak baik, menggunakan juga tidak boleh dengan tidak baik. Maka setelah itu,
maka kamu akan mendapatkan kehidupan yang menenteramkan buat kamu. Kamu memperoleh ketakwaan itu di dalam hati kamu. Jadi trainingnya luar biasa ya. Implementasinya dalam kehidupan kita itu, gitu ya. Supaya kamu takwa itu sebelumnya kamu bersedekah. Setelahnya, yang diupdate kaitannya dengan ayat yang kaitannya dengan Ramadan ini, kamu jangan spending dengan cara yang tidak baik juga. Dan ujungnya adalah ketentraman hati. Jadi sebenarnya ketakwaan itu adalah hubungan kita dengan Allah, tapi dalam keseharian kita menunjukkan dengan hati yang tenang, hati yang tentram itu tadi. Nah, saya tambahkan gini Mas Latif. Seringkali kan kita fokus kepada ini makanan halal atau tidak. Daging ini halal atau tidak. Kan kita concern terhadap itu. Namun kita kadang tidak concern gimana kita mendapatkan harta untuk membeli dagingnya. Padahal sehalal-halalnya barang yang kita dapat, kalau cara mendapatkannya dengan cara yang haram ya tetap haram. Ya, walaupun secara fisiknya halal. Baik. Oke. Ini kan pendidikan bulan Ramadan kita. Ini Sahrul Quran, kita mempelajari Quran di bulan Ramadan. Tidak hanya selama ini kita merasa bahwa kita hanya mengejar ketakwaan. Ternyata ada yang menarik ini untuk anak-anak muda dan ini yang baru-baru menikah. Bulan Ramadan adalah bulan yang romantis. Bulan madu. Bulan madu di bulan Ramadan. Ya, baik Ustaz Alam, ini sudah mau beduk. Kita harus menyiapkan hidangan supaya kita berbuka nanti. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.